Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan penggabungan dua perusahaan besar pengelola bandar udara di Indonesia, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Penggabungan ini telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam satu entitas, yakni PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports. Injourney Airports merupakan subholding sektor jasa kebandarudaraan yang juga merupakan anak usaha dari holding BUMN Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney. Penggabungan AP1 dan AP2 menjadi Injourney Airports sejalan dengan yang telah diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa kehadiran Injourney Airports sebagai subholding Injourney Group merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan kebandarudaraan sebagai bentuk adaptif BUMN dalam menghadapi perubahan zaman. Injourney Airports akan mengelola 37 bandara komersial di Indonesia. Transformasi di sektor pengelolaan bandara menjadi keharusan dalam mengoptimalkan tatanan kebandarudaraan nasional, potensi sektor ekonomi pariwisata, hingga logistik Indonesia. Dengan adanya konsolidasi ini, Injourney Airports dapat menangani lebih dari 170 juta penumpang per tahun dan akan berada di urutan kelima perusahaan operator bandara terbesar di dunia. Dengan adanya penggabungan ini, bandara yang dikelola Injourney akan menjadi salah satu dari 5 operator bandar udara terbesar di dunia. Doni Oskarya, Direktur Utama Injourney, menjelaskan bahwa penggabungan ini telah matang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan serta kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang baik. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam negeri yang diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Injourney, Faik Fahmi, menjelaskan bahwa transformasi bandara di bawah kelolaan Injourney Airports akan terus diperkuat melalui program-program peningkatan kualitas infrastruktur bandara, manajemen operasional yang berbasis ekosistem, dan peningkatan kualitas SDM berbasis customer-centric yang berstandar global. Lebih lanjut, transformasi yang dilakukan dengan menghadirkan wajah baru bandara-bandara di Indonesia. Di antaranya adalah beautifikasi terminal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan optimalisasi kapasitas dan fasilitas Bandara I Ngurah Rai Bali. Dengan reorganisasi yang lebih agile, penggabungan perusahaan pengelola bandara ini bertujuan untuk menstandarisasikan pelayanan terutama harmonisasi dan perbaikan customer experience di Bandara Injourney Airports yang merata dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Tentunya, peranan SDM menjadi sangat penting terutama dalam menjalankan strategi bisnis kebandarudaraan yang lebih efisien, profitable, dan bersaing global. Saya sama Pak Budi selalu punya komitmen sama-sama ingin memastikan bagaimana Indonesia bisa bersaing. Tentu salah satunya di logistik ya Pak ya. Kita harus menekan logistik, cost, dan kemudahan untuk bertransportasi. Ini Angkasa Pura I, II menjadi Angkasa Pura Indonesia. Ini kita mengelola 37 airport, di mana akan menjadi satu sistem pelayanan. Tadi sampaikan pendapatan dari non-aero sudah mulai meningkat. Jadi kalau kita lihat di Singapura, di beberapa negara, memang ya airport ini menjadi juga pusat kehidupan manusia. Nah, disinilah kenapa nanti kita akan perbaikin bisnis model, income-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, non-aero-nya bisa terus meningkat seperti yang sudah dilakukan saat ini. Untuk mempersiapkan SDM-nya, perusahaan telah memberikan program pembekalan untuk peningkatan kompetensi kepada para General Manager bandara melalui program GM Airport Academy dan Immersion Program GM Airport Academy untuk memperkuat kompetensi di bidang kebandarudaraan melalui studi banding ke operator bandara Incheon International Airport Corporation. Di level teknis, perusahaan juga telah memberikan pelatihan pada bidang hospitality, customer service and experience, dan sebagainya. Kedepannya, dengan bekal yang telah diberikan, diharapkan SDM Airport yang ada akan lebih siap untuk menjadi bagian dari transformasi besar di industri aviasi dan kebandarudaraan Indonesia, serta turut berperan dalam mengoptimalkan potensi sektor pariwisata di Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.